Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan ini, khususnya kantor dan istana presiden ini cukup mengejutkan ya. Soalnya sekitar 2 minggu lalu itu progresnya itu baru sekitar 40%. Itu informasinya dari berbagai media ya di internet. Nah, tiba-tiba terbaru ini progresnya sudah di angka 46%. Informasinya itu disampaikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Jainal Fatah. Jadi beliau itu menginformasikan di tanggal 12 September lalu ya, yang dikutip dari Antara News. Nah, begitu juga dengan pembangunan gedung-gedung pemerintahan lainnya, seperti 4 gedung kementerian koordinator yang juga ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2024. Jadi beberapa proyek ini memang wajar ya pembangunannya terus dikebut. Soalnya ini permintaan orang nomor 1 di Indonesia nih Pak Presiden. Jadi tentu kalang kabut tuh istilahnya ya kan para pekerja di lapangan untuk terus mengebut pembangunan ibu kota Nusantara ini. Soalnya harus sesuai target. Targetnya kan di 17 Agustus itu mau diadakan upacara besar tuh di IKN Nusantara. Nah, dari informasi lainnya itu dari Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, Agung Wicaksono, mengatakan bahwa pihaknya telah memproses sekitar 284 letter of intent atau LOI dari para investor yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, para investor itu berasal dari dalam negeri dan 21 negara lainnya. Jadi Pak Agung Wicaksono mengatakan selain dalam negeri, negara lain yang sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN adalah Singapura dan Malaysia. Wah, hebat-hebat ini ya, negara tetangga berani berinvestasi di Ibu Kota Nusantara ini. Nah, selain itu investor dari China juga mau ya, termasuk juga Jepang, itu sudah menyatakan minat dan tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara ini. Kemudian Agung mengatakan pekan depan direncanakan akan dilaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berasal dari investasi swasta. Nah, adapun sejumlah infrastruktur yang akan mulai dibangun itu diantaranya seperti hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan fasilitas olahraga. Sebelumnya, Kepala Otorita Bambang Susantono juga mengatakan sejumlah pihak swasta akan melakukan groundbreaking untuk pembangunan sejumlah fasilitas di Ibu Kota Nusantara ini. Rencananya groundbreaking akan dilakukan pada bulan ini ya, dan 2 bulan setelah groundbreaking pertama.